Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Ade Iva Zuhairoh, NIM 205211021. Yang kedua Abelia Syalsa, NIM 205211026. Yang ketiga Silva Aufadila Azri, NIM 205211036. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem dan proses manajemen. Sistem dan proses manajemen. Sistem manajemen adalah suatu totalitas yang terdiri dari subsistem-subsistem dengan atribut-atributnya yang satu sama yang lain saling berkaitan, saling ketergantungan satu sama lain, saling berinteraksi dan saling pengaruh-mempengaruhi dalam penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, sehingga mempunyai peranan, sasaran, dan tujuan tertentu. Sistem-sistem manajemen organisasi. A. Sistem manajemen organisasi. B. Sistem pengambilan keputusan. C. Sistem informasi manajemen. A. Sistem manajemen organisasi. Organisasi merupakan alat dan wadah atau tempat manajer melakukan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen organisasi adalah sebuah sistem lain atau suatu sarana yang menerima input manajemen berupa tujuan-tujuan, sasaran-sasaran yang diinginkan dicapai dan outputnya diharapkan berupa realisasi yang sesuai dengan rencana tersebut. Dalam sistem manajemen organisasi, maka yang jadi tujuan adalah bagaimana agar tercipta kerjasama di antara personil yang terkait dalam struktur organisasi itu. Asas-asas organisasi. 1. Pembagian kerja. 2. Wewenang. 3. Disiplin. 4. Kesatuan perintah. 5. Kesatuan arah. 6. Menomorduakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. 7. Pemberian upah. 8. Sentralisasi. 9. Rantai skalar atau garis wewenang. 10. Tertib. 11. Keadilan. 12. Kestabilan staf. 13. Inisiatif. 14. Semangat korp. Macam-macam organisasi. A. Demokratis, desentralis, tidak memiliki pimpinan yang permanen. Koordinator dipilih untuk menangani suatu tugas yang harus diselesaikan. Koordinator pun bisa berubah atau diganti bila ada perubahan dalam pekerjaan. Keputusan yang dibuat harus berdasarkan konsensus kelompok, bukan hanya wewenang satu orang saja. Sifat komunikasi antar anggota di sini adalah komunikasi horizontal, karena tidak ada istilah pimpinan dan bawahan dalam bentuk organisasi ini. B. Kontrol desentralis, memiliki satu pimpinan utama yang menangani dan mengkoordinir tugas-tugas utama. Terdapat pimpinan-pimpinan sekunder yang dipilih pimpinan utama untuk mengkoordinir dan menangani sub-sub tugas yang dibagi berdasarkan kebijakan pimpinan utama. Pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama antar anggota dalam masing-masing subgrup, sedangkan pengambilan keputusan antar grup diputuskan oleh pimpinan utama. C. Kontrol sentralis. Hanya ada pimpinan utama tim di sini. Semua tugas dikoordinir dan ditangani langsung oleh pimpinan utama. Semua pengambilan keputusan terhadap suatu masalah berada di tangan pimpinan utama. Pimpinan utama ini pula yang menentukan anggota kelompok mana yang harus bekerja dan tidak bekerja. Semua komunikasi tim harus melalui pimpinan utama. Karena itu, sifat komunikasi dalam bentuk organisasi ini hanya bersifat vertikal. Strategi organisasi. A. Tujuan. Tujuan organisasi harus merefleksikan strategi dalam berbagai kondisi. Tujuan menggambarkan ambisi dari perusahaan. D. Perbedaan persaingan. Dalam persaingan pemasaran, keunggulan ditentukan oleh bagaimana bisnis kita menyediakan kebutuhan konsumen lebih baik daripada pesaing. Dalam kamus strategi, perusahaan yang unggul adalah yang dibedakan dari kompetitornya oleh konsumen dari satu atau banyak dimensi. E. Strategi konsumen. Dalam pelafanan profesional, keunggulan kompetitif bergantung pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. F. Strategi geografis. Jangkauan mana yang akan diperluas oleh perusahaan.
B. Sistem pengambilan keputusan. Secara ilmiah, pengambilan keputusan hakikatnya merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat sesuatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan alternatif-alternatif tindakan, serta mengambil alternatif tindakan terbaik ke arah penentuan kepentingan atau kebutuhan tertentu. Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen, karena keputusan merupakan suatu permulaan dari semua kegiatan manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual, kelompok, maupun secara institusional. Jadi, siapapun yang menghendaki adanya kegiatan tertentu, ia harus mampu dan berani mengambil keputusan. B. Keputusan ditunjukkan untuk masa yang akan datang. Efek atau hasilnya akan berlangsung atau berguna pada hari-hari yang akan datang. Sementara hari yang akan datang itu tidak menentu serta penuh dengan beraneka macam resiko. C. Keputusan akan menciptakan masalah atau aktivitas, tetapi keputusan juga akan menyelesaikan masalah. Sebab cara pendekatan pengambilan keputusan harus didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu 1. Kemampuan organisasi dalam arti tersedianya sumber-sumber yang nantinya akan dipergunakan untuk melaksanakan keputusan yang diambil. Yang kedua, tenaga kerja yang tersedia serta kualifikasinya. 3. Filsafat atau budaya organisasi yang dianut organisasi. 4. Situasi lingkungan inter dan ekster yang akan mempengaruhi jalannya roda administrasi dan manajemen organisasi. Definisi pengambilan keputusan. A. Teori. Pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. B. Harp, Kuss, dan Cyril O'Donnell. Pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif mengenai sesuatu cara bertindak adalah inti dari perencanaan. Suatu rencana dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan-keputusan suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. C. Theo Haiman. Inti dari semua perencanaan adalah pengambilan keputusan, suatu pemilihan cara bertindak. Dalam hubungan ini, kita melihat suatu keputusan sebagai suatu cara bertindak yang dipilih oleh manajer sebagai sesuatu yang paling efektif, berarti menempatkan untuk mencapai sasaran dan pemecahan masalah. D. DRS HSP Hasibuan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas-aktivitas pada masa yang akan datang. E. Chester E. Barnard. Keputusan adalah perilaku organisasi. Berintisari perilaku perorangan. Dari dalam gambaran proses keputusan ini, secara relatif dapat dikatakan bahwa pengertian tingkah laku organisasi lebih penting daripada kepentingan perorangan. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah proses bagaimana menetapkan sesuatu keputusan yang terbaik, logis, rasional, dan ideal, berdasarkan fakta, data, dan informasi dari sejumlah alternatif untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan resiko terkecil, efektif dan efisien untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang. Macam-macam pengambilan keputusan. A. Keputusan autogenerat. Keputusan semacam ini diambil dengan cepat dan kurang memperhatikan pertimbangan data, informasi, fakta, dan lapangan keputusannya. Keputusan ini kurang baik sebab resikonya besar, tetapi jika seorang mengambil keputusan dapat melakukan dan berhasil baik, maka pemimpin tersebut akan cepat maju, dan biasanya diambil dalam keadaan gawat. Misalnya, sekelompok tentara telah dikepung musuh, pimpinannya harus secepatnya mengambil keputusan sebelum terlambat dan hancur. B. Keputusan Inus. Keputusan ini berdasarkan scientific management atau manajemen ilmiah, sehingga keputusan itu logis, ideal, rasional, untuk melaksanakan dan resikonya relatif kecil.
Cuma proses pengambilan keputusan ini lebih lambat. Pada dasarnya, tujuan kedua macam keputusan itu sama, yakni untuk mencapai hasil yang baik dan resiko sekecil-kecilnya. Basis pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi mempunyai kebaikan dan keburukan sebagai berikut. Kebaikan: 1. Keputusan dapat ditetapkan dengan cepat. Kecakapan pengambilan keputusan dapat dimanfaatkan, memberikan kepuasan tertentu bagi pengambil keputusan atas penyelesaian problem yang dihadapi. Jika keputusan yang diambil tepat, maka perusahaan akan lebih cepat maju dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis. Keburukan: 1. Keputusan mungkin terbukti salah karena feeling bisa saja salah. 2. Resiko keputusan sudah cukup besar sebab tidak berdasarkan ilmiah. 3. Alat-alat pengambilan keputusan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, seperti data, informasi, dan fakta. 4. Asa kehati-hatian kurang dapat diperhatikan. Teknik-teknik pengambilan keputusan. Operation research, yaitu dengan penggunaan metode-metode saintifik yang meliputi teknik-teknik matematis. Dalam analisis dan pemecahan suatu masalah tertentu, penerapan teknik ini adalah usaha inventarisasi. B. Linear programming, yaitu dengan menggunakan rumus-rumus matematik yang disebut juga dengan vektor analisis. C. Gaming wargames, yaitu dengan teori yang biasanya digunakan untuk menentukan strategi. D. Probability, yaitu dengan teori kemungkinan yang dapat diterapkan pada kalkulasi rasional atas hal-hal yang tidak normal mengenai sebuah keputusan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan. E. Ranking and statistical weighting, yaitu dengan cara melokalisasi berbagai faktor yang akan mempengaruhi keputusan terakhir, menimbang faktor-faktor yang dapat dibandingkan dan yang tercangkup di dalam setiap alternatif. Aspek-aspek pengambilan keputusan. Pribadi dan kepribadian si pengambil keputusan. Sifat masalah yang dihadapi, pandangan dan kecakapan, faktual pengambilan keputusan terhadap masalah yang dihadapi, kondisi institusional atau lembaga bersangkutan, situasi umum yang menjadi lingkungan sekitar. Faktor-faktor penolong pengambilan keputusan. Harus diperhatikan emosi dan aturan-aturan. Setiap keputusan harus mendorong tercapainya tujuan. Suatu keputusan tidak selalu memuaskan semua pihak. Hanya ada satu pilihan yang saling memuaskan atau terbaik. Pengambilan keputusan adalah mental action dan harus ditransfer ke dalam physical action. Pengambilan keputusan yang efektif memerlukan waktu, dana, data informasi, dan fakta yang cukup. Membuat keputusan dalam prakternya membutuhkan kecakapan, pengalaman, dan imajinasi. Pengambilan keputusan merupakan awal dan mata rantai aktivitas. Setiap keputusan harus dilaksanakan. C. Sistem informasi manajemen. Secara umum, sistem informasi manajemen dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang menyangkut metode dan upaya terorganisasi melalui layar komputer dan dilakukan secara elektronik dalam melakukan fungsi pengumpulan data, baik data dari dalam dan luar perusahaan, serta mengatur data itu secara sistematik dengan menggunakan komputer. Data-data yang telah dikumpulkan tadi diproses untuk menghasilkan dan menyajikan informasi yang terkini, akurat, dan cepat bagi para pengambilan keputusan manajemen. Berdasarkan definisi di atas, sistem informasi manajemen memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi pengumpulan data internal maupun eksternal perusahaan secara sistematik yang secara periodik mengalami penyesuaian, seperti data-data penjualan perusahaan secara periodik, barang-barang inventory, biaya, harga, jumlah dan tren produksi, serta jumlah tenaga kerja di dalam perusahaan. Data-data eksternal seperti perilaku perusahaan pesaing, tren pasar,
termasuk di dalamnya perilaku konsumen, hukum-hukum atau undang-undang yang diberlakukan dalam dunia bisnis, serta misalnya perubahan yang terjadi pada perusahaan penyuplai barang dan transportasi. Fungsi yang kedua, pemrosesan data menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan manajemen. Data-data yang telah kemudian diklasifikasikan, diolah dan dianalisis atas dasar fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan kepentingan perusahaan. Hasil dari kedua fungsi tersebut kemudian disajikan dalam bentuk laporan yang memuat informasi-informasi penting yang dibutuhkan perusahaan, terutamanya bagi para pengambil keputusan dalam manajemen perusahaan. Komponen dalam sistem informasi manajemen. 1. Sistem pemrosesan data atau data processing system. Merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen yang melakukan proses penyesuaian atas berbagai database yang terdapat dalam perusahaan dan menyajikannya dalam bentuk informasi terkini sebagaimana dibutuhkan oleh manajemen perusahaan. Sistem pemrosesan data ini dapat dilakukan update melalui dua cara, yaitu batch processing dan online processing. Pemrosesan secara batch adalah pengupdatean database melalui pengumpulan data pada satu periode tertentu untuk kemudian dilakukan update pada satu waktu tertentu secara serentak. Misalnya, setiap 1 minggu sekali untuk mengetahui kinerja para pekerjanya. Pemrosesan secara online, pendekatan ini melakukan update data secara terus-menerus mengikuti proses pemasukan data yang terbaru. Misalnya, perusahaan bursa efek yang melakukan update data harga saham dari waktu ke waktu. 2. Sistem pelaporan manajemen atau manajemen reporting system. Sistem pelaporan manajemen mengumpulkan data untuk kemudian diproses untuk menghasilkan informasi atau laporan yang diperlukan oleh manajer dalam menentukan perencanaan dan pengambilan keputusan. Beberapa jenis pelaporan manajemen yang sudah dikenal. A. Laporan detail. Laporan ini memuat informasi detail dari setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan waktunya serta informasi detail lainnya. B. Laporan ringkas. Memuat beberapa informasi penting yang diperlukan, yaitu oleh manajemen pada level yang lebih tinggi. Pada dasarnya, laporan ini mengemukakan garis-garis besar dari hal-hal yang terdapat dalam laporan detail atau laporan. C. Laporan pengecualian. Merupakan laporan yang menyampaikan beberapa penyimpangan atas standar tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Laporan akuntansi yang memuat utang piutang yang belum dibayar oleh perusahaan biasanya membantu manajer untuk mendapatkan data ini untuk kemudian mengambil keputusan untuk mengoreksinya pada periode berikutnya. D. Laporan atas permintaan. Laporan ini disajikan atas dasar permintaan saja. Misalnya saja seorang manajer suatu waktu bermaksud untuk melihat daftar dan jumlah permintaan barang perusahaan pada periode tertentu tanpa memerlukan kopinya dalam print copy. Dia cukup meminta kepada sekretariatnya untuk menyajikannya melalui layar komputer. Yang ketiga, sistem pendukung dalam pengambilan keputusan. Sistem ini secara terprogram mampu menjawab beberapa kasus dalam perusahaan yang menyangkut jawaban atas pertanyaan bagaimana apabila. Misalnya saja, sistem akuntansi yang telah terjamin keamanannya. Suatu waktu ada seorang manajer yang ingin merubah angka-angka dalam komputer tersebut. Komputer tersebut dengan segera akan merekamnya dan melaporkan penyimpangannya sekiranya pada waktu berikutnya dilakukan pengecekan. 4. Sistem otomasi kantor. Merupakan sistem komunikasi. Komunikasi dalam perusahaan dan kantor pada masa ini memanfaatkan jaringan komputer untuk melakukan komunikasi satu sama lain melalui komputer yang terkoneksi melalui jaringan tertentu. Melalui sistem otomasi kantor ini, manajer dapat dengan mudah menghubungi siapa saja yang terintegrasi dalam sistem informasi manajemen pada waktu kapan saja dibutuhkan, tanpa harus mengalami kesulitan yang disebabkan misalnya oleh ruang dan tempat yang berbeda dan cukup jauh jaraknya.
5. Sistem pintar adalah sistem komputer yang memberikan informasi kepada manajer hal-hal yang biasanya dibutuhkan dan diperoleh dari seorang pakar atau konsultan. Dalam sistem ini dikenal istilah artificial intelligence, yaitu berbagai masukan yang diberikan sistem komputer dalam memecahkan persoalan-persoalan yang tidak mampu dijawab oleh seorang manajer. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang sistem dan proses manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.